Sejumlah buruh yang tergabung dalam TKBM Tunas Bangsa Mandiri berunjuk rasa menolak adanya TKBM lain yang bekerja di wilayah Pelabuhan Bungku Toko dan Kendari Newport. Beginilah aksi unjuk rasa TKBM Tunas Bangsa Mandiri di depan kantor KSOP kelas 2 Kendari pada Jumat 26 Februari 2021 lalu, yang menuntut tidak ada lagi TKBM lain selain TKBM Tunas Bangsa Mandiri yang bekerja di Pelabuhan Bungku Toko dan Kendari Newport. Aksi tersebut didasari dengan adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat nomor 286/G/2016/PT-UN JKT tanggal 31 Mei 2018 yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima sehingga yang boleh bekerja dalam wilayah daerah domisili Bungku Toko adalah Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri. Selain itu, saat hearing dengan DPRD Sultra, Kepala KSOP kelas 2 Kendari telah mencabut keputusan porsi volume kerja 30% bagi Koperasi TKBM Karya Bahari dan 70% bagi Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri, dan menyatakan yang berhak bekerja di wilayah Bungku Toko adalah TKBM Tunas Bangsa Mandiri. Sekretaris Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri, Syarifuddin Hamzah, menjelaskan saat ini Koperasi TKBM Karya Bahari melakukan kegiatan bongkar muat di Terminal Peti Kemas Kendari Newport atas surat permintaan tenaga kerja bongkar muat oleh Pelindo. Surat permintaan tenaga kerja bongkar tersebut dianggap tidak sah oleh TKBM Tunas Bangsa Mandiri yang telah memasuki wilayah kerjanya, sehingga pihaknya meminta Kepala KSOP kelas 2 Kendari untuk mengeluarkan surat rekomendasi tentang satu TKBM yang bekerja di wilayah Bungku Toko, yakni TKBM Tunas Bangsa Mandiri, sehingga tidak ada dualisme TKBM di dalamnya yang nantinya mengundang konflik. Hari ini sebenarnya tuntutan yang paling mendasar apa sih ini? Ya, tuntutan yang paling mendasar adalah dikeluarkannya surat permintaan tenaga oleh Pelindo. Dan kemudian surat permintaan tenaga itu dia digunakan oleh Bahari untuk kemudian masuk bekerja di KNP. Nah, oleh karena dikeluarkan surat permintaan tenaga ini menjadi dasar mereka masuk. Kemudian pagi tadi hampir terjadi konflik karena mereka masuk bekerja melalui laut yang kemudian itu tidak dibenarkan. Kemudian teman-teman buruh pelabuhan yang lain melihat kondisi ini sudah tidak normal. Kemudian spontanitas dari teman-teman itu mendatangi, kemudian dievakuasi keluar dari pelabuhan sehingga bisa terhindar konflik. Sebenarnya apakah mereka tidak layak untuk bekerja di sini atau gimana dalam aturannya kita lihat? Jadi begini, sebenarnya aturan tentang terkait dengan siapa bisa bekerja di pelabuhan itu sudah kita sampaikan di rapat dengar pendapat dengan lintas komisi 2, 3, dan 4 bahwa tidak boleh ada dualisme di pelabuhan. Sesuai juga dengan surat keputusan 2 Dirjen 1 Deputi bahwa yang ada di pelabuhan di TKBM hanya ada satu TKBM dalam satu pelabuhan. Tidak boleh dua. Semangatnya apa? Semangatnya itu tadi bahwa kalau kemudian ini dua yang dilaksanakan itu bisa terjadi perselisihan, bisa terjadi konflik antara dua geng tadi. Sehingga maka diharapkan ini tidak boleh lagi ada dua TKBM dalam satu pelabuhan. Aturannya saja begitu? Ya, aturannya dalam SKB itu jelas. Tapi rapat semuanya mereka dialurin untuk bisa bekerja di sini kalau dari TKBM Tunas Bangsa Mandiri. Ya, itu herannya kami, karena semua prosedur yang kita lewati lewat pertemuan di Pulau Gubernur, kemudian ditindaklanjuti di RDP itu sudah dicabut tentang putusan 70-30 yang membolehkan mereka bisa bekerja di sini. Sudah dicabut oleh Kepala Sabenar Otoritas Pelabuhan bahwa bukan menjadi kewenangannya mengeluarkan itu, sehingga KSOP sendiri dengan sendirinya mencabut itu keputusan itu. Tetapi keputusan itu menjadi dasar dari pihak Pelindo mengeluarkan surat permintaan tenaga. Jadi dasar keluarnya putusan surat permintaan tenaga itu tidak absah karena rujukannya pada surat KSOP yang sudah dicabut pada saat RDP. Gitu ya. Nah, gimana kira-kira solusi yang diinginkan oleh pihak dari TKBM? Ya, solusi kami jelas bahwa harus kita sesuai dengan aturan hukum yang ada. Harus tegas di sini karena ini sudah ingkrah, sudah berkali-kali bahwa ini sudah ingkrah, sudah dirapatkan di beberapa pertemuan itu yang dilakukan oleh seluruh stakeholder, baik itu di Pola Gubernur, kemudian di RDP, di Wali Kota,
Itu sudah selesai persoalannya dan diputuskan bahwa memang benar bahwa di sini hanya ada satu pelabuhan yang bekerja. Jadi tuntun kami sebenarnya ketegasan dari Kepala Sabana Otoritas Pelabuhan. Ketegasan apa yang dimaksudnya? Ketegasan yang dimaksud adalah dengan jelas mengeluarkan rekomendasi bahwa satu-satunya TKBM yang ada di pelabuhan KNP dan Bungku Toko itu adalah TKBM Tunas Bangsa Mandiri, tidak membuat merekomendasikan tiga. Justru tiga rekomendasi yang dikeluarkan KSOP inilah kebijakan yang kontroversial, yang muaranya bisa menimbulkan konflik horizontal. Dan ini akan terus berjalan sampai Ya, ini tidak akan berhenti. Kalau kemudian pihak keamanan menyampaikan sampai tanggal 1 itu, kami juga akan mengawal ini sampai tanggal 1, sampai tuntunan kami itu benar-benar terlaksana. Kami ingin bekerja dengan damai, dengan tenang, dengan profesional, sehingga kepentingan negara kita, kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara ini bisa terpenuhi dengan baik, karena terjadinya alur bongkar muat yang jalan dengan lancar di pelabuhan KNP maupun Bungku Toko. Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas 2 Kendari, Laude Wilo, menyatakan bahwa kegiatan bongkar muat yang dilakukan di pelabuhan dikendalikan oleh Pelindo. Pernyataan tersebut sontak membuat para buruh TKBM Tunas Bangsa Mandiri geram dan mengatakan pihak KSOP tidak mengerti regulasi yang ada. Tidak, jelasnya begini. Yang jelasnya saya Kepala Seksi Lala mengatur tentang kepelabuhanan ini. Iya. Bapak mau mengundang konflik, sampaikan. Jangan yang jelasnya begitu. Yang jelasnya bahwa kegiatan di pelabuhan dikendalikan oleh Pelindo. Tidak ada. Enggak boleh. Ini operatornya. Operatornya Pelindo. Sudah selesai. Diketahui para buruh TKBM Tunas Bangsa Mandiri masih berada di depan gerbang kantor KSOP Kelas 2 Kendari dan mengawasi TKBM lain memasuki dan melakukan kerja bongkar muat di wilayah Bungku Toko sampai tuntutannya diterima. Demikian Dion Zimani, Lulopedia melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Simak video menarik lainnya di www.lulopedia.tv.